Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Blind Vacation. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai direktur di perusahaan properti dan kebetulan dia diajak oleh pacarnya untuk berlibur ke suatu tempat. Karena wanita ini dikenal sebagai atasan kejam, asistennya ternyata sengaja mengirim wanita itu ke sebuah desa terpencil untuk balas dendam atas perbuatannya. Di desa itulah wanita ini tinggal serumah dengan pria baik hati yang akhirnya bisa membuatnya jatuh cinta dan dia malah betah dalam menjalani liburan di daerah terpencil. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Anna, di mana dia sedang ditelepon oleh ibunya yang mendesaknya agar segera menikah. Namun sayangnya Anna sama sekali nggak tertarik untuk berumah tangga, karena pada saat ini dia lagi sibuk dengan karirnya, yaitu sebagai pimpinan dari perusahaan properti. Anna yang sukses dalam karirnya, ternyata merupakan wanita perfeksionis yang sering membuat para pegawainya kesulitan dalam mengikuti semua aturannya. Bahkan, Anna juga nggak segan-segan memecat karyawan di perusahaan, sampai-sampai dia lupa dengan nama asisten barunya yang bernama Sisana. Pada saat ini, Anna kebetulan akan bekerja sama dengan seorang investor bernama Matus yang berasal dari negara Slovakia. Ceritanya, Matus ingin membangun resort berskala internasional, sehingga dia butuh bantuan dari perusahaan properti dalam mencari lahan yang sangat luas untuk pembangunan. Sebelum pembicaraan ini, Anna sebenarnya udah mengirim foto dari beberapa lokasi, tapi sayang Matus nggak tertarik dan meminta Anna untuk mencarikan lokasi baru. Ternyata kabar itu didengar oleh CEO perusahaan bernama Ina, yang menyuruh Anna untuk serius dalam menangani Matus, karena kerjasama mereka ini akan sangat menguntungkan. Sesuai perintah Ina, Anna kemudian menyuruh Sisana untuk menyortir semua lokasi lahan yang nggak disukai oleh Matus. Kebetulan hari itu datang pacar Anna bernama Bohdan, yang merupakan seorang influencer di media sosial dan sangat aktif dalam melakukan siaran langsung bagi penggemarnya. Berhubung besok adalah hari jadi mereka yang ke-100, Bohdan ingin memberikan kejutan kepada Anna, yaitu berlibur ke sebuah hotel sambil mengikuti latihan yoga. Anna pun akhirnya setuju dengan ajakan itu, namun dia menyuruh Bohdan untuk berangkat lebih dulu dengan alasan Anna belum berkemas-kemas dan akan menyusulnya besok hari. Sesuai rencana tersebut, Anna kemudian menyuruh Sisana untuk memesan tiket kereta dan memesan jasa taksi untuk mengantarnya menuju ke hotel. Kebetulan malam ini Sisana ada pesta lajang dengan teman-temannya, jadi dia meminta izin Anna agar jeda lembur, tapi Anna tetap menyuruhnya untuk menyelesaikan laporan. Ketika semua pegawai udah pulang, Sisana lalu mendapat telepon dari kedua temannya yang ternyata udah menunggunya selama 1 jam. Sisana yang kesal pun akhirnya berpikir untuk balas dendam, di mana dia sengaja memesan jasa taksi dan penginapan bagi Anna yang terletak tepat di wilayah perbukitan. Keesokan harinya, Anna akhirnya sampai di stasiun tujuan yang terletak di kota kecil yang bernama Karpata. Di tempat itu, Anna kemudian dijemput oleh supir taksi bernama Oleg, yang sempat membuat Anna merasa kesal karena dia harus naik mobil besar dan bukannya sedan mewah. Karena nggak punya pilihan lain, Anna akhirnya terpaksa naik ke mobil Oleg, tapi di tengah perjalanan dia merasa tersiksa akibat medan perbukitan yang nggak mulus seperti jalanan kota. Di sisi lain, Bohdan ternyata udah nggak sabar menunggu kedatangan Anna,
di mana dia udah membuat persiapan yang sangat romantis dan menayangkan pertemuan mereka lewat sosial media. Di malam harinya, Oleg akhirnya menurunkan Anna di suatu tempat yang membuat Anna merasa bingung karena tempat itu sangat berbeda dari brosur. Anna yang kesal pun kemudian komplain kepada Sisana, tapi Sisana mengatakan kalau dia sengaja mengirim Anna ke tempat itu untuk balas dendam atas sikap Anna yang sangat menjengkelkan. Akibat hujan yang cukup lebat, Anna akhirnya terpaksa masuk ke pondok di dekat sana dan nggak tahu kalau ada seorang pria bernama Nasar yang sedang tidur di atas sofa. Nasar pun mengatakan kalau tempat ini adalah rumahnya, di mana hal itu tentunya menimbulkan kesalahpahaman karena Sisana udah menyewa pondok itu selama 3 hari. Dalam pembicaraan itu, Anna kemudian menjelaskan kalau asistennya sengaja membuat kesalahan dan mengirimnya ke tempat ini. Sayangnya, Nasar tetap mengusir Anna dari rumahnya, namun pada saat itu tiba-tiba datang bibi Nasar bernama Marika yang nggak tahu kalau Nasar udah pulang dari dinas militer. Karena Nasar nggak pulang selama 2 tahun, Marika sengaja menyewakan rumah Nasar secara online dan memberitahu kalau persewaan ini bisa menghasilkan banyak uang. Anna pun akhirnya memohon agar diperbolehkan untuk menginap 1 malam dan berjanji kalau besok pagi dia akan keluar dari rumah ini untuk menuju ke sebuah hotel yang menjadi tujuannya. Keesokan paginya, Anna akhirnya langsung pergi dari rumah Nasar sesuai dengan janjinya kemarin malam. Pada saat itu tiba-tiba muncul seorang pria bernama Petro yang ternyata merupakan kepala desa di wilayah ini dan dia mengetahui kalau Nasar baru pulang dari dinas militer. Beberapa saat kemudian, Marika juga datang ke rumah Nasar di mana dia merayu Anna untuk tetap tinggal agar nggak perlu mengembalikan uang yang udah dibayar selama 3 hari. Namun Anna mengatakan kalau Marika nggak perlu mengembalikan uang itu dan dia meminta tolong agar ditunjukkan rumah Oleg karena Anna ingin kembali ke stasiun. Setelah berjalan cukup jauh, Anna akhirnya sampai di rumah Oleg di mana dia menyuruh Oleg untuk mengantarnya ke stasiun dan akan memberikan banyak uang. Namun Oleg langsung menolak tawaran itu dengan alasan jalanan sedang tergenang air akibat hujan kemarin malam dan biasanya akan berlangsung selama 4 hari. Karena ponselnya mati akibat terkena hujan, Anna akhirnya terpaksa meminjam ponsel dari Oleg untuk menelpon Bohdan yang sedang mengikuti kelas yoga sambil menunggu Anna. Kebetulan Anna bertemu dengan 2 remaja yang lagi joget TikTok, jadi dia langsung bertanya apa nama desa ini, sehingga Bohdan bisa menyusul Anna untuk menolongnya. Di tengah perjalanan, Anna sempat kesulitan waktu melewati jalan menanjak, tapi tiba-tiba dia melihat pemandangan alam yang sangat cocok bagi proyek Matus. Anna pun langsung memberitahu Ina tentang lokasi tersebut, yang ternyata Ina juga sependapat dengan Anna, jadi dia menyuruh Anna untuk meminta izin dari penduduk sekitar. Sementara itu di tempat lain, Bohdan akhirnya sampai di stasiun kereta dan dia langsung mencari tumpangan taksi untuk menyusul Anna yang berada di desa bernama Mesketi. Sayangnya orang-orang di sana menolak akibat jalan yang sedang banjir, sehingga Bohdan akhirnya memilih untuk menyewa otopet listrik dan gak peduli dengan rintangan yang akan dia hadapi. Beberapa saat kemudian, Anna terpaksa kembali ke rumah Nasar dan mengatakan kalau dia akan menginap selama 4 hari. Sebenarnya Nasar ingin mengusir Anna dari rumahnya, namun Anna mengancam akan melaporkan Marika kepada kepala desa dengan tuduhan penipuan penginapan online.
Ketika Nasar sedang keluar rumah, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Zlatka yang ingin memberikan kue kepada Nasar dan mengira kalau Anna adalah pacar Nasar. Anna pun akhirnya memberitahu kalau dia hanya sekedar turis, dan setelah mengusir Zlatka dari rumah itu, Anna lalu pergi bersama kepala desa untuk bertemu penduduk sekitar. Nasar yang sedang keluar rumah, kemudian mampir ke rumah Marika yang memintanya agar bersikap baik kepada Anna. Selain itu, Marika juga membicarakan tentang pernikahan, dan ternyata dia ingin menjodohkan Nasar dengan Anna yang menurutnya wanita cantik, cerdas, dan kaya raya. Beberapa saat kemudian, Zlatka juga berkunjung ke rumah Marika dan memberitahu kalau dia baru aja kembali dari rumah Nasar. Ternyata Zlatka ini merupakan teman Nasar sejak masih sekolah, dan dia merasa cemburu dengan kehadiran Anna di rumah Nasar karena sebenarnya dia udah menyukai Nasar sejak lama. Sementara itu di tempat lain, Anna yang diajak jalan-jalan oleh Petro kemudian dikenalkan dengan warga setempat yang bernama Kilina. Di sana, Anna lalu meminta tanda tangan dari Kilina, namun Anna berbohong kalau dia ingin mengembangkan ekowisata di desa ini dan bukannya mendirikan resort mewah. Keesokan paginya, Anna yang masih tidur tiba-tiba aja terganggu dengan suara berisik dari luar yang ternyata Nasar sedang memotong rumput di halaman rumah. Tentu aja Anna langsung ngomel-ngomel kepada Nasar, namun Nasar sama sekali nggak peduli, karena menurutnya dia nggak perlu meminta izin untuk melakukan apapun di rumahnya sendiri. Di perjalanan berikutnya, Petro kemudian mengajak Anna untuk mengunjungi perkebunan dan peternakan yang dimiliki oleh keluarga Zlatka. Di tempat itu, Anna juga meminta tanda tangan dari ayah Zlatka dan kembali berbicara tentang ekowisata yang akan dia kembangkan di desa ini bersama investornya. Ketika Anna kembali ke rumah Nasar, Nasar langsung menegur Anna yang merokok di dalam rumah karena dia merasa sangat terganggu dengan bau yang tidak enak. Namun Anna dengan pedenya menjelaskan kalau itu adalah rokok elektrik, tapi Nasar ternyata sama sekali nggak peduli, sehingga dia langsung membuang rokok Anna agar bisa menghirup udara segar. Keesokan harinya, Anna kemudian bertemu kembali dengan Marika yang sedang jalan-jalan dengan kambing peliharaannya. Di sana mereka berdua lalu berbicara tentang Nasar, di mana Anna mengatakan kalau hubungannya dengan Nasar seperti kucing dan anjing yang sering bertengkar gara-gara hal sepele. Sejak Nasar berumur 10 tahun, kedua orang tuanya ternyata meninggal akibat kecelakaan gara-gara mobil mereka ditabrak oleh pengemudi lain yang kabarnya sedang mabuk. Dari kejadian itu, Marika sempat khawatir pada masa depan Nasar, namun untungnya Nasar tumbuh menjadi pria baik hati yang selalu siap membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan. Waktu Anna pulang dari berbelanja, dia tiba-tiba aja melihat Zlatka yang sedang menggeledah kopernya tanpa izin. Namun Zlatka bukannya meminta maaf kepada Anna, melainkan dia malah menuduh Anna sebagai wanita panggilan, dan ucapan itu tentu membuat Anna merasa sangat tersinggung. Ketika Nasar baru pulang ke rumah, dia jadi merasa sedikit terkejut karena melihat Anna dan Zlatka yang sedang bertengkar. Anna kemudian menjelaskan alasannya marah kepada Zlatka, yaitu Zlatka udah menggeledah kopernya tanpa izin, dan menuduhnya sebagai wanita panggilan karena pakaiannya yang serba seksi. Nasar yang gak tahan dengan pertengkaran mereka, akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang Anna dan meminta Anna agar segera pergi dari rumahnya. Tentu aja hal itu membuat Anna merasa sangat kecewa karena ternyata Nasar gak mau membelanya dari Zlatka
dan seakan-akan dialah yang lebih dulu memancing pertengkaran. Di malam harinya, Marika kemudian datang untuk membawakan makanan bagi Anna, tapi Nazar memberitahu kalau Anna udah pergi. Mendengar hal itu, Marika menjadi khawatir kepada Anna, dan dia juga merasa marah kepada Nazar yang tega membiarkan seorang wanita pergi dari rumah dalam kondisi gelap. Sementara itu, Anna yang berada di tengah hutan, tiba-tiba aja mendengar suara dari serigala yang membuatnya sangat ketakutan dan berpikir kalau hidupnya akan berakhir. Awalnya, Anna sempat pasrah dengan keadaan ini, namun ketakutannya akhirnya berubah menjadi kebahagiaan waktu mengetahui kalau Nazar sedang menjemputnya. Mengetahui Anna sedang kelaparan, Nazar kemudian mengajaknya untuk berkemah sambil memberikan makanan yang dibuat oleh Marika. Di sana, Anna penasaran bagaimana Nazar bisa menemukannya, jadi Nazar memberitahu kalau dia udah hafal daerah ini, apalagi dia menemukan barang-barang yang dibuang oleh Anna. Mengingat pertengkaran hari ini, Anna akhirnya meminta maaf kepada Nazar karena dia merasa sangat marah kepada Zlatka sampai menyebabkan keributan. Di sisi lain, Nazar juga meminta maaf kalau dia udah bersikap kasar dan dia juga nggak mau membela Anna di depan Zlatka, padahal Nazar tahu kalau Zlatka lah yang memicu pertengkaran mereka. Setelah mereka berdua berbaikan, Anna kemudian bercerita tentang kehidupannya yang sangat jarang menikmati liburan. Di sana, Anna juga mengatakan kalau dia sibuk dengan pekerjaannya karena dia ingin menjadi wanita sukses yang bisa memiliki rumah mewah, mobil bagus, dan pakaian mahal. Setelah cukup sukses di dalam karir, Anna sebenarnya pengen banget menikmati liburan, namun pada kesempatan kali ini dia malah dikerjain oleh asistennya sendiri. Mendengar hal itu, Nazar akhirnya ingin mengajak Anna berlibur di desa ini, dan karena melihat Anna udah sangat lelah, Nazar akhirnya menyuruhnya agar beristirahat. Sesuai ucapannya kemarin, Nazar kemudian mengajak Anna jalan-jalan di desa ini yang ternyata bisa membuat hubungan mereka semakin dekat. Selain itu, Nazar juga mengajak Anna ke suatu tempat di mana terdapat sebuah gubuk tua milik keluarganya yang dulunya ternyata merupakan pabrik pembuatan keju. Selama beberapa generasi, keluarga Nazar ternyata punya resep rahasia dalam membuat keju, dan waktu masih kecil dia ikut membantu ayah dan kakeknya bekerja di tempat ini. Kebetulan Nazar pernah belajar resep rahasia dari sang ayah, dan suatu saat nanti dia ingin membangun kembali pabrik ini untuk meneruskan warisan dari keluarganya. Di sore harinya, Nazar kemudian mengajak Anna ke tempat lain, di mana warga desa akan mengadakan suatu acara yang disebut Malam Kupala. Ternyata kedatangan mereka itu dilihat oleh Zlatka, yang tentu aja merasa sangat cemburu karena melihat hubungan Nazar dan Anna yang malah semakin mesra. Dalam acara tersebut, Nazar sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Anna, tapi kebersamaan mereka diganggu oleh Zlatka yang mengajak Anna untuk menghanyutkan karangan bunga. Ceritanya, kegiatan itu merupakan tradisi para gadis di desa ini, dengan harapan mereka akan segera mendapat jodoh dan akan segera menikah. Setelah acara itu udah selesai, Nazar kemudian ingin mencium Anna untuk yang kedua kalinya, tapi mereka lagi-lagi diganggu dengan kedatangan Ina. Pada saat itu, Ina langsung membahas tentang rencana mereka, di mana hal itu membuat Nazar merasa bingung, karena Ina berbicara soal pembangunan resort. Begitu Ina menjelaskan secara detail, Nazar akhirnya ingat kalau Anna pernah berkeliling bersama Petro untuk mengumpulkan tanda tangan dari warga desa. Dari penjelasan itu, Nazar akhirnya menjadi kecewa kepada Anna
karena selama ini Ana udah berbohong kepada warga desa kalau dia ingin membangun ekowisata bagi desa ini. Зараз все поясню. Голова села. А що сі стало? Ketika Ana ingin memberikan penjelasan kepada Nasar, Bohdan tiba-tiba juga muncul di tempat itu setelah berhasil melewati berbagai rintangan. Nasar pun akhirnya mengetahui kalau Ana udah punya pacar, dan pada saat itu Bohdan ingin melamar Ana untuk menikah, sehingga Nasar semakin merasa kecewa. Setelah liburan mereka udah selesai, Nasar akhirnya kembali menjalani tugas militer dan berharap kalau kepergiannya kali ini dia bisa melupakan kisahnya bersama Ana. Di sisi lain, Ana berusaha untuk mengusulkan proyek ekowisata di desa Meskheti, dan berkat perjuangan yang lumayan berat, Matus akhirnya setuju untuk membatalkan pembangunan resort. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Nasar akhirnya kembali ke desa setelah masa tugasnya di barak militer udah selesai. Namun Nasar merasa terkejut melihat keberadaan Ana yang ternyata sedang memperbaiki pabrik keju milik keluarganya, dan Ana mengatakan kalau dia ingin menebus kesalahannya. Setelah berhasil meyakinkan Matus, Ana lalu mengatakan kalau dia ingin membangun ekowisata bagi desa ini, termasuk pabrik keju milik Nasar yang mendapat dana investasi. Selain itu, Ana juga memberitahu kalau dia udah putus dari Bohdan, sehingga Nasar langsung meminta Ana untuk tinggal bersamanya, karena selama ini sebenarnya Nasar masih mencintainya. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Blind Vacation. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.